Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirru fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan, sambungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang namanya kita sebut setiap hari dalam bentuk zikir kepadanya. La ilaha illallah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada manusia paling mulia, manusia paling agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya yang mulia, kepada para tabi'in, insyaallah mudah-mudahan salawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di sini. Hadirin rahimakumullah, dengan segala kerendahan hati mengajak pada diri hati pribadi dan hadirin rahimakumullah, mari kita jaga dan tingkatkan terus kualitas iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala serta semaksimal mungkin meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan dan insyaallah kita akan sampai pada gerbang kebahagiaan, bukan saja di dunia ini, insyaallah ya. Hadirin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, alam kubur yang disebut dengan alam barzakh memanggil kita satu hari semalam sekurang-kurangnya 7 kali. Ada sab'a marrah, ada khamsata marrah. Cuman kita tidak sadar dan tidak mendengarnya panggilan alam kubur itu. Yang pertama, alam kubur memanggil kita, ana baitul wahdah, akulah tempat kesendirian. Setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun hartanya, semulia apapun kedudukannya, baik rakyat maupun pejabat, ketika dikubur, ana baitul wahdah, hidup dalam kesendirian, tidak punya tetangga, kita sendiri. Bagaimana agar kesendirian kita itu tidak kesepian? Kemudian kata Rasul, nawiru bi qiraatil Qur'an. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Ini luar biasa. Kita belum mati, calon-calon camat termasuk saya yang camat ini, tapi bocoran alam kubur sudah dibocorkan. Ada ujian udara, ujian air semester. Soal-soal ujian negara sudah tidak boleh dibocorkan. Yang membocorkan dihukum. Tetapi luar biasa ajaran Islam, sampai kita belum mati pun
soal-soal alam barzah sudah sampai kepada kita. Tinggal pertanyaannya kita ngeyel percaya atau tidak terserah. Saudara kita pilih-pilih acak corak wantung galuh dulu. Mangga balik istiqomah dalam agama Islam, silakan mau pilih agama pun kalau sudah tidak yakin dengan ajaran Islam. Ana baitul wahdah nawilu bi qiraatil Qur'an. Atau sebaliknya aksiru bi qiraatil Qur'an. Maka perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kita adalah orang yang gemar mempelajari Al-Qur'an dan gemar pula mengajarkan Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat. Kepada siapa syafaat Al-Qur'an? Kepada orang yang gemar dan suka membaca Al-Qur'an waktu hidup di dunia ini. Dan mohon beribu-ribu maaf, Al-Qur'an tidak akan menjadi syafaat bagi orang yang tidak pernah membaca Al-Qur'an selama hidup di dunia. Yang kedua, alam kubur memanggil kita, wa ana baitul zulma. Akulah tempat yang gelap gulita. Tidak ada kegelapan kecuali kegelapan alam barzakh. Kegelapan tiada tanding, tiada banding. Bagaimana supaya kuburan kita tidak gelap? Naumiru bi qiyamil lail. Jurus yang kedua, agar kuburan kita terang beneran, maka hiasilah, maka terangilah bi qiyamil lail, dengan bangun tegak. Setidaknya sholat subuhnya di masjid. Suami-suami yang sholat subuhnya di rumah berarti suami-suami sholihah. Suami-suami yang sholat subuhnya di masjid Baitul Muttaqin berarti suami-suami yang sholih. Nawiru bi qiyamil lail. Kalau tidak bisa bangun tengah malam, minimal kita sholat subuh tidak di rumah, hadir sholat subuhnya di masjid. Di masjid yang sudah modern, yang sudah bagus, yang sudah mentereng. Mari kita makmurkan masjid ini. Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Yang ketiga, wa ana baitul kafa. Akulah tempat di mana di dalam kubur itu adalah tempat binatang buas. Di hutan ada binatang buas, tetapi ada yang lebih dahsyat. Binatang buas adalah yang berada di dalam kubur kita. Dan sebab itulah bagaimana menanggulangi binatang buas itu, fa'aksiru bi bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk masjid, bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang keempat, wa ana baitul turab. Dan akulah tempat tanah. Atas tanah, bawah tanah, kiri kanan tanah, samping kiri samping kanan adalah semuanya tanah. Fa'aksiru bi a'malis sholihah. Jadi perbanyaklah dengan melaksanakan amal soleh yang kita lakukan setiap hari. 2 rakaat sebelum subuh khairu raka'atanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang bisa menegakkan, melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh, maka kata Nabi itu adalah lebih hebat daripada dunia sisi. 2 rakaat pula. Ahli sedekah, ahli Quran, ahli qiyamul lail, ahli birrul walidain, ahli pembangunan masjid, ahli pembangunan jabatan dan sebagainya, banyak surga. Kira-kira kita mau masuk surga dengan apa? Dengan sedekah kita, dengan ngaji kita,
dengan berbuat baik kepada tetangga, dengan membangun panti asuhan, dengan membangun jembatan, dengan membangun rumah sakit, dengan membangun yatim piatu dan sebagainya. Banyak. La tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada satu pintu, masuklah dalam pintu-pintu yang berbeda. Pertanyaannya ketika kita di absen, ya wahai yang ahli duha, ahli qiyamul lail, ahlullah fid dunya alladziina yaqra'una al-Qur'an, ahli shadaqah dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai ketika kita di absen kita tidak di mana-mana. Birrul walidain tidak ada, ahli duha bukan, ahli qiyamul lail bukan, ahli Qur'an bukan, ahli shadaqah bukan, ahli tahajud bukan dan sebagainya dan sebagainya. Yang terakhir, alam kubur memanggil kita, wa ana baitun su'al munkar wa nakir. Akulah tempat dan akulah rumah di mana rumah itu ada sudah disiapkan akan didatangi oleh malaikat munkar wa nakir yang berbicara tentang man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man kiblatuka, man imamuka, man ikhwanuka. Oleh sebab itulah fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka perbanyaklah zikir. Zikirnya apa? Zikir la ilaha illallah. Baik zikir zahar maupun zikir Allah. Kalau zikir hobi kita setiap ngadu jantung kita Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu. Zikir zahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa mesti diulang-ulang? Karena hasil survei di rumah sakit Al-Islam, 1.000 orang yang meninggal dunia di mana KTP-nya adalah Islam, berapa persen? Hanya 30 orang ketika ditahdir dengan la ilaha illallah mereka bisa mengucapkannya. 970 orang saudara kita yang KTP-nya Islam, wallahu a'lam, mereka mati dalam keadaan kafir. Ya? Maka fi akhir hayati la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi. Barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya atau pada syakaratul maut, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya dan kita semua menjadi keluarga-keluarga la ilaha illallah sehingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan wafat husnul khotimah. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, disadari atau tidak, percaya atau tidak percaya, semua kita pasti akan berakhir dengan kematian. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapakah orang yang pintar di antara umatku? Jawabannya kata Rasul adalah orang yang senantiasa mengingat kematian, kemudian sibuk diri untuk mempersiapkan bekal setelah kematian itu. Oleh sebab itulah murid kita semakin hari semakin kuat. Mari kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia, bukan kuat-kuat lagi, makin tua makin mulia. Mudah-mudahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh
baginya kalau Allah sediakan surga Firdaus. Mudah-mudahan saya kita semua layak masuk surga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa nazzilna minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la tu'minu astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.